Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Kurnia Chong, dan kali ini kita akan unboxing sebuah smartphone. Dan ini dia paketan kita kali ini, dan langsung saja kita bongkar. Let's go. Oke, ini dia box paketan kita kali ini, dan langsung saja kita bongkar ya. Dan yang saya beli Redmi A3. Layarnya besar, 6,71 display. Wis, kecil ya, mungil banget sih boxnya. Dan kita di sini bagian kanannya di baterainya 5000 mAh dan ada full fingerprint dan face unlock. Dan kanannya di sini ada premium glass back design. Jadi bodinya pakai kaca ya, keren. Dan ini saya ambil ini yang midnight black, RAM 4GB, internal 128GB. Langsung saja kita bongkar. Di sini kita temuin smartphone-nya. Di sini kita ada paduan singkat, kartu garansi, dan juga di sini selamat bergabung. Jadi oke, dan di sini ada tempat terpisah, ini tempat kabel charger dan juga kepala chargernya. Kepala chargernya standar biasanya 10 watt doang ya, 10 watt doang. Ini kabel chargernya sudah menggunakan Type C ya, sudah menggunakan Type C. Oke, dan sekarang kita ke smartphone-nya. Wis, ya mungkin ini aja yang kita dapetin kalau kita beli Redmi A3 ya. Wis, desainnya guys, wah. Ini saya ingatin HP flagship apa itu ya? Ada Huawei yang kayak gini, entah Mate 30 atau Mate 40 kayak gini ya. Ada yang bulat kayak gini, atau Xiaomi seri ultranya ya, kayak gini juga. Ada lagi yang kayak gini, banyak sih model kayak gini. Cuma ini HP flagship banget sih modelnya. Wis, dulu kayaknya ada Motorola kalau nggak salah, yang satu kamera bisa zoom ultrawide gitu, keren sih. Oke, dan di bagian depannya di sini dikasih pengaman. Oke. Dan kita nyalakan, kita pinggirin dulu, dan sambil lalu kita bahas bagian sisi-sisinya. Di bagian kanannya sini ada tombol on off sekalian melengkapi fingerprint, ada tombol volume up down. Di bagian atasnya di sini ada jack audio 3,5 mm, ada mikrofon juga ya. Dan di bagian sisi kirinya di sini ada SIM tray, mantap, sudah dedicated ya, bukan hybrid, mantap. Dan di bagian sisi bawahnya di sini ada mikrofon dan juga colokan charger Type C-nya. Oke, dan sekarang kita setting-setting bentar. Dan pas awal-awal kita aktifin smartphone ya, ternyata internalnya yang 128GB sudah tersisa 118GB. Dia kemakan 10GB ya. Kecil banget ya. Oke, ini dia smartphone-nya, dan saya sudah setting-setting bentar. Wis, kalau kita lihat dari desainnya kayak gini, ini cakep banget sih. Jarang di HP harga segini sih dengan kayak model kayak gini. Kalau kemarin itel yang kameranya dari sini, cuman di sini doang nempel kayak gini ya, enggak kayak gini. Ini cakep sih. Oke, sekarang kita bahas di bagian variannya dulu. Ini variannya sebenarnya ada satu aja sih, yaitu varian RAM 4GB, internal 128GB. Dan untuk varian warnanya dia ada dua varian warna, midnight black dan satu lagi star blue. Yang saya ambil ini yang midnight black kayak gini. Pokoknya kayak HP flagship gitu ya, cakep sih. Dan sekarang kita bahas di bagian bodinya. Bodinya ini menggunakan kaca ya, wis cakep sih. Dan framenya menggunakan plastik. Katanya ada yang menggunakan eco leather sih. Mungkin yang warna biru ya, yang star blue. Kalau ini pakai kaca, cakep. Dan sekarang kita bahas bagian layarnya. Ini layarnya menggunakan layar IPS LCD yang ukurannya itu 6,7 inch. Resolusinya masih HD+, yaitu 720x1650 pixel. Untuk refresh rate-nya sudah mantap di 90 Hz. Dan untuk kecerahannya dia 500 nit ya, lumayan lah di bawah terik matahari. Dan untuk proteksinya dia ada proteksinya, itu Corning Gorilla Glass 3, mantap banget. Dan untuk Android-nya dia menggunakan Android 14. Untuk interface-nya dia menggunakan MIUI, entah MIUI versi berapa. Dan untuk keamanannya dia menggunakan dua keamanan, yaitu face unlock dan juga fingerprint. Fingerprintnya cepat. Dan sekarang kita coba face unlock-nya. Ini nggak bisa ketuk dua kali dan nggak ada widget untuk lock screen ya, nggak ada widget untuk lock screen-nya, sayang banget sih. Ini nggak bisa ketuk dua kali untuk matikan layar dan menyalakan layarnya. Jadi kita angkat kayak gini, dia kebuka. Kebuka, kita coba matikan, kita angkat. Ya standar lah. Dan untuk prosesornya dia menggunakan prosesor dari MediaTek, yaitu Helio G3 yang 12 nanometer, didukung dengan RAM 4GB, internal 128GB, masih menggunakan eMMC ya 5.1, dan RAM-nya bisa ditambah 4GB secara virtual. Dan kalau kita lihat di Antutu benchmark-nya, entah kenapa saya sudah mencoba beberapa kali itu gagal terus ya. Ya kayaknya kalau menggunakan Helio G36 itu ya mendapatkan sekitar 100 ribuan ya. Standar lah, oke lah di harga segini. Dan sekarang kita bahas bagian baterainya. Baterainya dia berkapasitas 5000 mAh yang didukung dengan charger cuma 10 watt. Pas ketika kita coba buat nonton YouTube selama 1 jam, dia baterainya entah kenapa kok boros banget. Dia bisa berkurang sampai 15% ya. Ini boros banget sih.
Rata-rata smartphone itu berkurangnya 7%, 5%, bahkan ada yang 4% 1 jam. Ini entah kenapa ya, walaupun Samsung itu ada yang sampai 11% 1 jamnya ya. Kayak iPhone itu bisa sampai 11%, 12%, tapi ini boros banget. Sampai 15%. Aneh banget sih. Dan ketika kita coba ngecas dengan charger bawaan yang 10 watt, dia 1 jam bertambah 35%. Ya standar lah karena dia cuma 10 watt ya. Dan untuk NFC-nya dia belum ada NFC-nya, dan untuk speakernya dia masih mono ya. Yang mana kalau teman-teman pengen dengerin suaranya seperti ini. Dan sekarang kita bahas di bagian kameranya. Di bagian belakang ini ada 2 kamera. Sebenarnya satu aja sih kameranya, satunya cuma gimmick doang. Kamera utamanya 8 megapiksel aperture f2.0 wide dan 0,08 megapiksel atau QVGA yang auxiliary lens ya, standar aja. Dan untuk kamera depannya cuma 5 megapiksel aperture f2.2 wide. Dan sekarang kita lihat dari setting kameranya. Di sini ada mode foto, mode video yang perekamannya bisa sampai 1080p 30 fps ya. Di sini ada mode potret, selang waktu, udah gitu aja sih. Simple banget hasil kameranya. Dan untuk perekaman video dan hasil fotonya kita akan tes di ruangan terbuka. Let's go. Oke, ini dia perekaman kamera belakang dari Redmi A3, Redmi A3. Standar lah. Saya ngerekamnya di sore hari sekitar jam berapa ya? Mati jamnya jam setengah 5 ya. Di sini kok setengah 4. Nah, ini kalau kita zoom dia bisa sampai 6 kali ya. Standarnya Xiaomi memang 6 kali. Dan kalau kita coba putar ke wajah kayak gini, bagaimana teman-teman bisa nilai sendiri sih untuk kualitas kameranya. Mantap. Dan untuk kamera depannya seperti ini ya, ini oke lah di harga 1,1 jutaan standar lah. Ya karena memang saya ngerekamnya agak sore jadi nggak begitu overexpose ya. Itu di atas aja seharusnya warna biru, ini putih malah, apalagi kalau siang-siang ya, tapi lumayan lah, biasanya tinggal disesuaikan aja. Oke, ini dia perekaman kamera belakang dari Redmi A3 ya. Untuk malam-malam sih standar kayak gini. Enggak terang tapi enggak gelap. Kalau kita putar ke wajah kayak gini. Ya teman-teman bisa nilai sendiri sih untuk kualitas kameranya kalau malam-malam kayak gini ya. Dan untuk kualitas kamera depannya kayak gini. Ini cahayanya terang banget di bagian sini ya. Kalau kita jalan ke sini, di sini agak enggak seterang di sana sih. Tapi kalau dulu ngerekam di sini tuh seharusnya sudah terang banget ya. Bukan. Oke lah, noise-nya banyak. Dan untuk hasil fotonya sih, untuk kamera depannya sih lumayan ya, lumayan oke. Dan kalau kita aktifkan mode HDR-nya ini lumayan cakep sih. Ya, background itu makin kelihatan. Kalau untuk mode portraitnya standar, tapi lumayan rapi lah. Dan untuk kamera belakangnya ini lebih oke sih menurut saya. Walaupun warnanya itu agak natural banget. Mode HDR-nya juga cakep. Dan kalau kita aktifkan mode portraitnya ini lebih keren lagi sih. Dan untuk zoomnya dia standar 10 kali doang ya. Dan kalau kita gunakan malam-malam itu ya standar sih, kamera belakangnya kurang tajam, bahkan hasilnya kadang-kadang blur ya. Untuk kamera depannya sudah oke sih. Oke, itu dia hasil rekaman video dan juga jepretan foto dari Redmi A3, Redmi A3. Bagaimana teman-teman, suka nggak? Kalau overall menurut saya sih smartphone ini di harga 1,1 jutaan ini recommended banget. Ini menggunakan Helio G36, prosesor cakep, RAM 4GB, internal 128GB. Model wis cakep banget sih, udah nggak bisa diraguin. Cuma dia sayangnya kalau kita lihat dari kekurangannya, ini ada beberapa kekurangan. Yang pertama, dia belum ada NFC-nya, nggak dapat casing, nggak ada screen protectornya, jadi kita harus ngeluarin duit lagi ya. Dan dia nggak bisa ketuk 2 kali untuk mematikan layar dan menyalakan layarnya. Itu aja yang sangat disayangkan. Tapi kalau kelebihannya sih banyak banget. Yang pertama, dia menggunakan Helio G36, harganya cuma 1,1 jutaan. Bodinya menggunakan kaca, jarang-jarang sih menggunakan kaca di harga 1,1 jutaan. Layarnya sudah 90 Hz, menggunakan Type-C, dan pembaharuannya katanya akan dapat update keamanan hingga 3 tahun. Ini cakep banget sih menurut saya. Dan apakah ini recommended? Recommended banget sih. Cuma itu aja sih kekurangan dan kelebihannya. Bagaimana teman-teman, minat nggak? Untuk hasil kameranya tadi teman-teman sudah lihat. Oke, mungkin segini aja sih unboxing kita kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mampir di channel kami. Jangan lupa yang berlangganan silahkan tekan tombol subscribe. Kalau suka di like, kalau nggak suka diabaikan saja. Sampai jumpa di video unboxing berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.